Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam tanpa ombak di pantai Sendang Biru. Waktu itu sekitar pertengahan tahun. Langit di atas pantai Sendang Biru tampak cerah. Aku dan 3 temanku, Bagas, Roni, dan Wahyu, tiba di sana menjelang sore. Pantai tampak tenang, airnya membiru. Hampir tidak ada ombak. Kami memilih tempat berkemah agak ke pinggir, dekat hutan cemara laut yang agak rimbun. Namun tetap menghadap ke laut. Setelah mendirikan tenda dan makan malam ala kadarnya dengan mie instan dan kopi saset, malam pun tiba. Tidak ada banyak pengunjung kala itu, hanya kami berempat dan suara alam. Sekitar pukul 11 malam, angin mulai bertiup lebih dingin. Wahyu yang punya kebiasaan berjalan sendiri saat ingin mencari udara segar, pamit jalan sebentar ke arah barat pantai. Kami bertiga santai di depan tenda, main kartu dengan senter. 15 menit berlalu, lalu 30 menit sudah, Wahyu belum kembali. Bagas mulai cemas. Aku dan Roni sepakat untuk mencarinya. Kami menyusuri garis pantai sambil memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Lalu kami melihat sesuatu yang aneh. Di kejauhan ada bayangan seseorang berdiri menghadap laut. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya diam seperti patung. Awalnya kami mengira itu Wahyu, tapi ketika kami dekati, bayangan itu melangkah ke laut tanpa suara, seolah berjalan di atas air. Ketika mendekat, sosok itu lenyap. Tidak tenggelam, tidak melompat, hanya hilang. Roni tiba-tiba jatuh tertunduk, wajahnya pucat. Itu bukan Wahyu. Kami kembali ke tenda. Saat kami tiba, Wahyu sudah duduk di sana. Wajahnya biasa saja, sedang mengaduk kopi.
Kalian kemana? Tanyanya. Kami saling pandang. Bagas memberanikan diri bertanya, "Kamu tadi kemana saja?" "Cuma ke belakang tenda, kencing. Habis itu duduk-duduk di sini. Kami baru sadar tenda kami menghadap ke laut dan belakangnya adalah deretan pohon cemara yang gelap. Tidak mungkin kami tak melihatnya keluar ke sana tadi. Dan lebih aneh lagi, jaket yang dipakai Wahyu sebelumnya berwarna merah, kini terlihat kehitaman seperti basah kuyup, padahal tidak ada hujan. Malam itu kami tidak tidur. Sekitar pukul 3 dini hari terdengar suara pelan dari laut. Suara nyanyian seperti perempuan bersenandung dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Lembut namun menusuk. Ketika kami menoleh ke laut, tidak ada ombak. Pantai Sendang Biru malam itu seperti danau mati. Dan sejak kejadian itu, Wahyu kadang bermimpi aneh tentang sosok perempuan yang berdiri di laut, memanggilnya dengan nama kecilnya yang tidak pernah kami sebut di sana. Pagi di Sendang Biru terasa lebih sunyi dari biasanya, padahal matahari sudah naik. Tapi hawa dingin belum sepenuhnya pergi. Kami berempat duduk melingkar di depan tenda, sarapan dengan roti kering dan kopi sisa semalam. Tidak ada yang banyak bicara, terutama Wahyu. Matanya sembab seperti habis menangis. Tapi dia bersikeras tidak ingat apa-apa soal semalam. "Aku mimpi," katanya pelan. "Ada perempuan, rambutnya panjang banget, mukanya gak jelas. Dia manggil aku, tapi suaranya kayak dari dalam air." Aku dan Bagas saling pandang. Roni hanya diam, masih trauma setelah melihat sosok aneh di pinggir laut. Tapi yang paling membuat merinding adalah kalimat Wahyu berikutnya. Dia manggil aku, "Dimas." Kami semua kaget. Kami semua langsung menoleh. Itu
nama kecil Wahyu. Nama yang cuma dipakai keluarga dekatnya. Belum pernah sekalipun dia menyebut nama itu selama kami berteman, apalagi saat berkemah ini. Tidak ada yang tahu kecuali sesuatu yang tidak terlihat. Aku gak nyaman di sini, gumam Bagas. Kita pulang yuk. Tapi saat kami ingin berkemas, sebuah kejadian aneh membuat langkah kami tertahan. Jejak kaki muncul di pasir. Bukan milik kami, bukan pula milik pengunjung lain. Jejak itu kecil, seperti telapak kaki anak kecil. Namun hanya ada satu baris memanjang dari arah laut ke hutan cemara di belakang kami. Tanpa sadar, Wahyu mengikuti jejak itu. Kami mengejarnya. Dia berjalan seperti orang linglung, matanya kosong. Kami panggil-panggil, tapi dia tidak menyaut. Sampai akhirnya jejak itu berhenti di depan sebuah pohon cemara tua yang tumbuh bengkok ke arah pantai. Di situ ada semacam gundukan pasir, seperti makam kecil, dan di atasnya kain merah, seperti sobekan dari jaket Wahyu semalam. Bagas mulai membaca doa. Roni menggenggam keris kecil yang dia bawa dari rumah, warisan ayahnya. Tapi saat Bagas baru mengucap satu ayat, angin bertiup kencang, bukan dari laut, tapi dari dalam hutan. Udara mendadak pengap dan pohon-pohon seperti berbisik. Suara itu datang lagi. Iya, senandung. Tapi kali ini bukan dari laut, dari bawah pasir. Dimas, 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 Dimas. Tanpa pikir panjang, kami tarik tubuh Wahyu dan lari kembali ke tenda. Tapi begitu kami sampai di sana, tenda sudah roboh. Barang-barang kami tercecer. Dan pasir di sekitarnya tampak seperti habis diaduk. Bekas kaki kecil itu ada di mana-mana.
kami memutuskan pergi saat itu juga. Tidak sempat membereskan semuanya. Kami tinggalkan tenda, makanan, bahkan beberapa tas. Sepanjang perjalanan pulang, Wahyu mulai demam. Dia mengigau, terus-menerus menyebut nama-nama yang tidak kami kenal, seperti Nyi Raras, Endang, Astin. Seolah-olah dia sedang bercakap dengan seseorang atau sesuatu. Dan yang paling menakutkan, saat kami akhirnya tiba di rumah, masing-masing kami semua bermimpi hal yang sama malam itu. Pantai tanpa ombak, langit kelabu, dan seorang perempuan yang berdiri di laut memanggil kami satu persatu dengan nama kecil kami masing-masing yang tidak pernah kami ceritakan ke siapa-siapa.